Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Mufati, media pembelajaran SD Mufati. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya? Nah, kita harus selalu bersyukur atas karunia nikmat sehat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Oke anak-anak hebat, sebelum menonton video ini jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya dengan cara menekan tanda loncengnya. Nah, oke anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6 tema 8 tentang bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pada pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai belajar kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak hebat, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar 3 muatan mata pelajaran ya di pembelajaran bahasa ini. Di antaranya ada muatan pelajaran IPS, muatan pelajaran bahasa Indonesia, dan muatan pelajaran PKN. Nah, adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu memperkirakan informasi dari teks bacaan, yang kedua hak dan kewajiban pelajar di sekolah sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan yang ketiga karakteristik geografis negara Vietnam dan Thailand. Nah, anak-anak hebat, berbicara tentang memperkirakan informasi dari teks bacaan ya. Nah, memperkirakan informasi dari teks bacaan adalah memprediksi informasi penting yang akan kita dapatkan dari teks bacaan tanpa membaca terlebih dahulu teks bacaannya gitu. Nah, untuk menemukan informasi dari sebuah teks bacaan, kita dapat menemukan fakta-faktanya yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, untuk menemukan fakta-fakta yang terdapat di dalam teks, kita bisa menyusun beberapa pertanyaan menggunakan beberapa kata tanya seperti kapan, siapa, di mana, bagaimana itu ya. Nah, supaya lebih paham tentang memperkirakan informasi dari teks bacaan, mari kita baca sebuah artikel ya dari teks YouTube ini. Nah, artikel ini dilansir dari republika.co.id yang berjudul Sekolah Anak Jalanan. Nah, usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun, namun kulit mereka telah melegam, terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bus ke bus lainnya, dari satu angkot ke angkot berikutnya. Dengan menadahkan tangan, seraya menyuguhkan wajah iba, mereka berharap mendapat sekeping Rp500 atau syukur-syukur selembar Rp2.000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak lain? Nah, jauh dari ingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Pelumpang, Rawabadak, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himata. Di yayasan ini 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarpono, ketua Yayasan Himata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada tahun 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Himata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. PKBM Himata hampir serupa dengan sekolah formal.
Tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal. Kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu. Karena PKBM Himata hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap, tidak hanya sukarela. Saat ini PKBM Himata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari 300.000, jauh dari sejahtera. Namun, mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Mengajar anak jalanan itu susah-susah gampang kalau didasari keikhlasan, bukan orientasi mengajarnya, karena materi istilah susah itu nggak ada, ujar Muhammad Anwar, guru mata pelajaran Sosiologi dan Pendidikan Agama Islam. Secara fisik, bangunan PKBM Himata memang memenuhi syarat, namun nasib pengajar masih kurang perhatian dari donatur. Kita ini manusiawi, memang perasaan itu ada, namun sumber rezeki tidak hanya di sini saja, tapi di luar masih ada. Yang penting terus tawakal. Hadiah. Nah, sumber dari Nasional Republika Dekodeji. Oke, anak-anak hebat. Nah, setelah membaca artikel tadi, sekarang kalian tentukan perkiraan informasi yang akan kalian dapat ya dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalan tadi. Tentunya kalian temukan fakta-fakta yang ada pada artikel tadi, terus hal-hal baru yang akan kalian dapat dari informasi artikel itu, terus pelajaran yang akan kalian dapat dari artikel tadi. Nah, itu kalian buat peta konsep atau peta pikiran seperti hal berikut, kalian buat di buku tulis kalian. Oke, anak-anak hebat, untuk selanjutnya kita berbicara tentang hak dan kewajiban pelajar di sekolah sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kita sudah membaca tadi ya, sekolah anak jalanan. Nah, ini. Nah, tentu kita akan hubungkan dengan materi yang kita bahas pada kali ini. Hampir setiap hari kalian tentunya bersama teman-teman kalian berangkat ke sekolah, gitu ya. Kalau suasana normal ya, tidak di pandemi seperti ini. Nah, namun bagi anak-anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Kalian harus bersyukur karena dapat akses yang mudah dalam pendidikan di wilayah kalian. Contohnya kita ini ya, mendapat akses yang mudah walaupun tidak bertemu secara tatap muka, kita bisa bertemu secara online atau secara daring seperti ini. Tidak semuanya bisa belajar seperti kita ini ya. Nah, agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan lancar, tentunya para pelajar, kalian anak-anak yang bersekolah harus menjalankan kewajiban kalian dengan sungguh-sungguh tentunya. Nah, seperti ini kalian juga walaupun belajar dari rumah, kalian juga harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena banyak sekali anak-anak yang ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih, tapi apa daya dengan kondisi dan lingkungan itu tidak mendukung. Nah, dengan kita yang kondisi dan lingkungan kita sangat mendukung, semua fasilitas ada, kita itu harus bersyukur dan kita harus lebih sungguh-sungguh dalam belajar tentunya. Oke. Nah, sekarang apa saja sih kewajiban pelajar di sekolah itu tentunya ya? Yang pertama, di sini mengikuti upacara bendera, datang ke sekolah tepat waktu sebelum bel berbunyi, atau mungkin kalian bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Nah, itu salah satu kewajiban para pelajar ya tentunya. Nah, yang berikutnya ada memberi keterangan yang sah saat tidak masuk sekolah. Nah, ini ada keterangan atau izin gitu ya. Nah, berikutnya ada mengenakan seragam sesuai jadwal atau peraturan ya, memelihara fasilitas sekolah, tidak mencacat tembok, tidak merusak fasilitas yang lain gitu. Terus belajar dengan giat dan tekun. Nah, ini ya harus kita paling garis bawah, kita harus belajar yang giat dan tekun. Oke, yang terakhir ada mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah.
Nah, itu merupakan beberapa kewajiban pelajar di sekolah atau kewajiban pelajar ya. Nah, kalian itu harus belajar yang lebih giat lagi. Ya, di sini kesempatan kita bisa menggali informasi yang penting dengan menggunakan fasilitas yang kita miliki. Tidak boleh malas-malasan. Kalau kita malas-malasan, tentunya kalian tidak menjalankan kewajiban kalian sebagai pelajar. Itu anak-anak hebat. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kondisi geografis negara Vietnam dan Thailand. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang Singapura ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu tentang negara Vietnam dan Thailand. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini ada sebuah peta, potongan peta ASEAN ya. Nah, di sini ada beberapa negara ASEAN, di antaranya ada Thailand dan Vietnam. Kita akan mempelajari tentang negara Thailand dulu. Negara Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan kapur, dan tanah genting kra. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Ching, Sungai Min, Sungai Mun. Negara Thailand ini beriklim tropis. Nah, yang pertama, dataran rendah berada di ketinggi bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah yang subur. Nah, yang berikutnya ada daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertingginya adalah Gunung Doi Intanon. Tingginya kurang lebih 2.576 meter. Nah, pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut pegunungan Plateau. Nah, tanah genting kra yang menjadi semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Oke, anak-anak hebat, selanjutnya ini kita mengenal tentang negara Thailand. Negara Thailand beribu kota di Bangkok. Luasnya kurang lebih itu 513.115 km persegi. Nah, kelompok etnis terbesar ada Thai, Tionghoa, Melayu. Bahasa yang digunakan bahasa Thai, lagu kebangsaan Peng Chan Thai, terus agama Buddha, mayoritas ya agama Buddha. Pemerintahan berbentuk kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri. Mata uangnya adalah baht. Batas-batas negaranya, sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Nah, itu tentang negara Thailand. Dilihat dari potongan peta yang ada di layar ya. Oke, selanjutnya kita cari tahu tentang negara Vietnam. Negara Vietnam memiliki luas kurang lebih itu 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Mon Bin dan Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang Vietnam. Negara Vietnam beribu kota di Hanoi. Luasnya kurang lebih 331.210 km persegi. Kelompok etnis yang di sana diantaranya ada Vietnam, Cina, Prancis, dan Inggris. Nah, agamanya ada Buddha untuk agama besar, terus disusul Kristen dan Tao. Nah, pemerintahannya Republik Sosialis. Nah, kepala negaranya ada presiden, kepala pemerintahan ada perdana menteri. Mata uangnya dong. Dan batas-batas negara sebelah utara berbatasan dengan negara Tiongkok, sebelah timur
dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea dan Laos. Nah, itu dapat dilihat ya di sini negara Vietnam. Oke, anak-anak hebat, setelah tadi mempelajari informasi tentang dua negara antara Vietnam dan Thailand, selanjutnya silakan kalian membuat peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting dari negara Vietnam dan Thailand. Ini sebagai tugas kalian. Oke, terima kasih anak-anak hebat sudah menyimak secara seksama pemaparan materi di pembelajaran keempat ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.